Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas modul pengantar ilmu nahwu, dan sekarang kita akan bahas bagian kelima. Ya, di sini ada kata-kata al-ismu, isim, kemudian ada marfu'un, di bawahnya ada fa'ilun, kemudian ada ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Ya. Fa'ilun ini artinya subjek pelaku. Ja'a zaidun, ja'a telah datang, zaidun si zaid. Kemudian pada kolom yang kedua ada kata-kata mansubun, ya. Kemudian di bawahnya maf'ulun bihi, ini artinya objek. Kemudian ra'aitu zaidan, ra'aitu aku telah melihat zaidan, si zaid, ya, nama orang. Kemudian pada kolom yang ketiga ada kata majrurun, majrur. Kemudian masbukun biharfil jarri, masbukun artinya yang didahului biharfil jarri oleh huruf jar, ya, atau isim yang diawali oleh huruf jar. Kemudian salam tu, aku telah memberi salam ala atas atau kepada zaidin si zaid. Kemudian ada contoh kalimat yaqra'u, sedang membaca, Muhammadun fi Muhammad, Al-Qur'an, Al-Qur'an fil masjidi, di dalam masjid. Ya, adapun penjelasannya, saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, isim ini, ya, baik isim mabni atau isim mu'rab, ya, akan dikelompokkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut. Jadi kalau isim, nanti ya dari dalam kamus kita ambil isim, kemudian kita ingin membuat sebuah kalimat, maka ketika sudah kita masukkan ke dalam kalimat, maka nanti dia akan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, ya, akan masuk ke dalam salah satu dari tiga kelompok. Kelompok pertama kita sebut dengan istilah kelompok marfu, kelompok kedua namanya kelompok mansub, kelompok ketiga namanya kelompok majrur. Ini nama kelompoknya, kelompok marfu, kelompok mansub, kelompok majrur. Ya. Dan kelompok marfu ini diantara cirinya, ya, diantara cirinya, isim yang masuk kelompok marfu itu harokat akhirnya itu dhammah. Kemudian isim yang masuk kelompok mansub itu harokat akhirnya fathah. Isim yang masuk kelompok majrur harokat akhirnya kasrah. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih terperinci, ya. Kalau misalnya antum merasa berat untuk memahaminya, insya Allah nanti akan kita pelajari secara terperinci dalam kitab Al-Miyasar. Tapi di sini intinya, ya, isim nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti akan kita kelompokkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut: marfu, mansub, dan majrur. Nah, ini pengelompokan ini penting kita pahami supaya kita bisa menentukan harokat akhir kata untuk isim yang mu'rab. Kalau yang mabni kan harokat akhirnya tetap. Ya, kalau isim yang mu'rab ini penting kita pahami. Ya, harokat akhirnya itu tergantung pada kelompok mana dia masuknya. Gitu. Ya. Kemudian isim akan dimasukkan ke dalam kelompok marfu, ya, jika menempati posisi diantaranya sebagai fa'il, seperti contoh fa'il itu subjek. Kemudian nanti ada mubtada, ada khobar, dan lain sebagainya. Atau contohnya di sini, misalnya ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, dia posisinya di situ sebagai fa'il, pelaku, maka masuknya kelompok marfu, sehingga harokat akhirnya harus kita kasih dhammah. Jadi seperti ja'a zaidun, telah datang si zaid. Zaid kan pelakunya. Siapa yang datang? Si zaid. Ya, dia posisinya sebagai fa'il di sini kan subjek, maka masuk kelompoknya marfu. Dan tadi sudah saya katakan, yang masuk kelompok marfu di antara cirinya harokat akhirnya adalah dhammah. Maka kita baca zaidun, bukan zaidan, bukan zaidin. Kemudian isim akan dimasukkan ke dalam kelompok mansub jika menempati posisi di antaranya sebagai maf'ul bi, objek, maf'ul bi, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita bahas. Contoh di sini misalnya ra'aitu zaidan, ra'aitu aku telah melihat zaidan. Nah, zaidan di sini dia posisinya sebagai maf'ul bi, objek yang dilihat. Sehingga masuknya kelompok mansub, dan di antara ciri isim yang masuk kelompok mansub itu harokat akhirnya fathah. Di sini kita kasih zaidan fathah, ya, atau fathah tain, karena nggak ada alif lam maka jadi jadinya fathah tain. Kemudian isim akan dimasukkan ke dalam kelompok majrur jika menempati posisi di antaranya sebagai masuk di harfil jar, yaitu
itu isim yang didahului oleh huruf jar atau misalnya mudhof ilaih dan lain sebagainya. Contoh misalnya salam tu ala, aku telah memberi salam kepada Zaidin. Zaidin di sini dia ketika sudah kita masukkan ke dalam kalimat ini, ke dalam kalimat salam tu ala Zaidin, ya. Dia di sini posisinya adalah masbuk bi harfil jar karena sebelumnya itu ada ala. Ala itu kan huruf jar. Ya, jadi dia masuknya posisinya kita namakan sebagai posisi masbuk bi harfil jar. Dan isim yang posisinya masbuk bi harfil jar maka masuknya kelompok majrur. Dan di antara isim yang di antara ciri ya isim yang masuk kelompok majrur itu harakat akhirnya kita kasih kasroh. Nah, nanti ya dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwu ini kita akan ya dijelaskan apa saja sih ya kedudukan atau posisi-posisi isim yang masuk kelompok marfu, apa saja yang masuk kelompok mansub, apa saja yang masuk kelompok majrur. Ya, misalnya yang masuk kelompok marfu ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khabar dan lain sebagainya nanti akan kita bahas. Nah, seperti di sini ya ada contoh kalimat yaqra'u sedang membaca ya. Yaqra' ini fi'il sedang membaca. Kita fokusnya di isim. Muhammadun si Muhammad Al-Qur'an fil masjid di masjid. Ya, Muhammad sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Itu artinya. Nah, dari arti ini kita bisa tebak bahwasanya Muhammad berarti subjek ya, fa'il. Al-Qur'an berarti objeknya, maf'ul bih. Jadi ini huruf jar yang kita bahas. Al-masjidi ya, sebelumnya ada huruf jar berarti masuk di harfil jar. Nah, Muhammadun karena dia fa'il ya, subjek, maka masuknya kelompok marfu dan kita kasih cirinya yaitu dhammah. Al-Qur'ana ya, maf'ul bih, masuk kelompok mansub, cirinya fathah. Al-masjidi masuk harfil jar ya, masuk kelompok majrur sehingga kita kasih ciri ya tanda di akhirnya itu adalah kasrah. Ini gambaran umum tentang perubahan harokat akhir atau penentuan harokat akhir pada isim yang insyaallah nanti detailnya akan kita pelajari dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Ya, demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.